India, sebuah negeri yang dikenal dengan keragamannya, telah menjadi rumah bagi berbagai komunitas selama ribuan tahun. Di antara kisah yang jarang terdengar adalah sejarah panjang komunitas Yahudi di tanah ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah Yahudi di India, mengungkap bagaimana mereka tiba, berinteraksi, dan hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Sebagai seorang Muslim, pendekatan kita di sini adalah semata-mata untuk memahami sejarah, tanpa prasangka, hanya untuk belajar dari masa lalu yang kaya akan kebinekaan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menyelami cerita yang mungkin jarang kita dengar, namun memiliki makna mendalam bagi kemanusiaan. Sejarah kaum Yahudi di India telah dimulai sejak zaman kuno, jauh sebelum banyak agama asing lainnya tiba di anak benua ini. Agama Yudaisme menjadi salah satu agama luar pertama yang tercatat hadir di wilayah ini, membawa jejaknya yang unik dalam sejarah. Kaum Yahudi India atau Desi Jews adalah kelompok minoritas agama yang kecil, namun telah bertahan di wilayah ini sejak zaman kuno. Mereka mampu bertahan selama berabad-abad meskipun menghadapi persekusi dari para penjajah Portugis dan juga tekanan dari inkuisisi antisemitik asing. Komunitas Yahudi kuno yang telah lama menetap di India perlahan-lahan berasimilasi dengan berbagai tradisi lokal melalui difusi budaya. Beberapa Yahudi India percaya bahwa leluhur mereka tiba di India pada masa kerajaan Yehuda dalam kisah Alkitab. Yang lainnya mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari 10 suku yang hilang, orang Israel sebelum era Yudaisme yang datang ke India lebih awal lagi. Ada pula kelompok yang menyatakan bahwa mereka berasal dari suku Manasye, salah satu suku Israel yang terhilang. Mereka dikenal dengan nama Bnei Menashe dan membawa tradisi unik yang diwariskan dari masa lampau. Pada masa penjajahan Inggris di India, jumlah populasi Yahudi di wilayah ini pernah mencapai puncaknya. Diperkirakan sekitar 20.000 jiwa pada pertengahan 1940-an. Bahkan beberapa sumber menyebut angka setinggi 50.000. Namun, komunitas ini mulai menurun drastis setelah tahun 1948. Ketika banyak dari mereka memilih untuk berimigrasi ke negara baru, Israel, pasca berakhirnya mandat Inggris di Palestina. Kini, populasi Yahudi di India tercatat hanya sekitar 4.429 jiwa menurut sensus terbaru. Jejak mereka mungkin kecil dalam angka, namun kisah mereka adalah bagian dari mosaik sejarah yang kaya di tanah India. Peta komunitas Yahudi di India menggambarkan sebuah mosaik sejarah yang kompleks, dengan titik-titik kecil yang mewakili jejak berbagai kelompok Yahudi di negeri ini. Dari para ekspatriat Yahudi hingga pendatang baru, ada 7 kelompok Yahudi utama di India, masing-masing dengan kisah unik mereka. Pertama, Yahudi Malabar Cochin. Menurut berbagai teori, kelompok ini mengklaim tiba di India bersama para pedagang Raja Salomo. Sebagian dari mereka memiliki kulit terang, keturunan Yahudi Eropa, baik dari Ashkenazi maupun Sephardi. Kemudian ada Yahudi Madras yang tiba pada abad ke-16 setelah pengusiran dari Iberia pada tahun 1492 karena dekrit Alhambra.
Mereka adalah pedagang berlian dan berasal dari warisan Sephardi dan Ashkenazi. Berbahasa Ladino, mereka juga mempelajari Tamil dan Yudeo-Malayalam, membaur dengan tradisi lokal. Di selatan, Yahudi Nagercoil tiba pada tahun 52 Masehi bersama kedatangan Santo Thomas. Sebagian besar adalah pedagang Arab Yahudi yang berasimilasi dengan penduduk setempat, bahkan menjalin hubungan dagang dengan Raja Travancore melalui pelabuhan Kolachal. Namun, menjelang abad ke-20, mereka mulai pindah ke Cochin dan akhirnya bermigrasi ke Israel. Selanjutnya, ada Yahudi Goa. Kelompok ini adalah Yahudi Sephardi yang melarikan diri dari inkuisisi di Spanyol dan Portugal, namun menjadi target utama inkuisisi Goa. Akibatnya, banyak dari mereka pindah ke wilayah India yang berada di luar kendali Portugis. Komunitas Bene Israel adalah salah satu kelompok Yahudi tertua, diyakini tiba di pesisir Konkan pada 175 sebelum Masehi. Legenda mereka berbicara tentang 7 penyintas kapal karam yang membangun kehidupan baru di Nagaon. Dengan waktu, mereka benar-benar berasimilasi ke dalam budaya lokal. Sementara itu, cabang lain, Bene Israel yang menetap di Karachi, melarikan diri ke India pada 1947 setelah pemisahan India. Banyak dari mereka juga bermigrasi ke Israel. Yahudi Baghdadi tiba di India sekitar 250 tahun yang lalu, datang dari Irak, Iran, dan Afghanistan. Mereka membawa tradisi dan budaya Arab mereka ke kota Surat yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di India. Kemudian ada kelompok Bnei Menashe atau anak-anak Manasya, suku Mizo dan Kuki dari Manipur dan Mizoram, yang baru saja memeluk Yudaisme modern, namun mengklaim garis keturunan mereka berasal dari salah satu suku Israel yang hilang. Mirip dengan mereka, Bene Efraim atau anak-anak Efraim adalah kelompok kecil berbahasa Telugu yang mengklaim keturunan dari suku Efraim. Pada masa Perang Dunia Kedua, imigran Yahudi Eropa yang melarikan diri dari penganiayaan Nazi juga mencari perlindungan di India. Antara tahun 1938 hingga 1947, sekitar 200 Yahudi tiba di sini, dan keturunan mereka kini menjadi bagian dari komunitas Yahudi India yang khas. Setiap kelompok Yahudi di India membawa cerita mereka sendiri, berbaur dengan budaya lokal, namun tetap menjaga identitas mereka. Sebuah warisan unik yang memperkaya sejarah India dan terus hidup hingga hari ini. Komunitas Yahudi tertua di India berada di bekas kerajaan Cochin, sebuah tempat di mana sejarah dan tradisi bertemu dalam harmoni. Kisah mereka bermula sejak tahun 562 sebelum Masehi, ketika para pedagang dari Yudea tiba di Kranganore, pelabuhan kuno yang dekat dengan Cochin. Gelombang berikutnya datang pada tahun 70 M ketika mereka menjadi pengungsi setelah kehancuran Bait Suci kedua. Menurut tradisi, nenek moyang mereka pertama kali datang saat Raja Salomo berkuasa. Kala itu, kayu jati, gading, rempah-rempah, monyet, dan merak menjadi barang dagangan utama di Cochin. Cochin sendiri adalah kumpulan pulau tropis kecil penuh pasar yang dipenuhi warna-warni budaya Belanda, Hindu, Yahudi, Portugis, hingga Inggris. Di tengah keragaman itu, komunitas Yahudi membentuk kelompok unik yang disebut Anjuvanam. Sinagoga yang masih berfungsi di Matancheri kini menjadi saksi bisu komunitas Yahudi Paradesi, keturunan Sephardi yang diusir dari Spanyol pada 1492, namun pada 2015, komunitas Yahudi di Matancheri ini hanya tersisa 6 anggota saja. Sejarah Yahudi Cochin juga diwarnai hubungan erat mereka dengan para penguasa India. Hubungan ini bahkan diabadikan dalam prasasti Lempeng Tembaga yang dikenal sebagai Sasanam. Lempeng ini menyebutkan bahwa desa Anjuvanam diberikan kepada komunitas Yahudi
untuk mereka miliki selama dunia dan bulan masih ada. Dokumen ini yang menjadi bukti awal keberadaan Yahudi di India kini tersimpan di Sinagoga Utama Cochin, di Kodungalur, wilayah Malabar. Komunitas Yahudi hidup damai dan berdagang hingga tahun 1524. Pemimpin mereka, Rabban, bahkan diberi gelar pangeran dengan hak memungut pajak dan memimpin wilayah kecil di Anjuvanam. Raja Hindu setempat mengizinkan mereka membangun sinagoga, memiliki properti, dan hidup bebas tanpa syarat. Namun, kedamaian itu berakhir ketika perselisihan kepemimpinan terjadi. Pada tahun 1524, komunitas ini diserang oleh saudara Moors yang mencurigai mereka mencampuri perdagangan lada. Rumah dan sinagoga mereka dihancurkan. Ketika Portugis tiba beberapa tahun kemudian, hanya tersisa segelintir orang Yahudi yang miskin. Hari ini, tempat-tempat seperti Sinagoga Cochin di Ernakulam menjadi daya tarik wisata sejarah. Namun, hanya tersisa 26 orang Yahudi di Kerala, tersebar di berbagai wilayah seperti Cochin, Kottayam, dan Tiruvalla. Di Mala, distrik Thrissur, terdapat sinagoga dan pemakaman Malabar Yahudi, juga di Cennamangalam, Parur, dan Ernakulam. Tercatat ada 7 sinagoga yang masih berdiri di Kerala, meski sebagian besar sudah tidak berfungsi sebagai tempat ibadah. Jejak komunitas Yahudi di Cochin, meski kini kecil, adalah simbol kekayaan sejarah dan bukti bagaimana budaya dapat hidup berdampingan dalam harmoni, sebuah warisan yang terus dikenang. Setelah kota Madras, yang kini dikenal sebagai Chennai, didirikan pada tahun 1640, komunitas Yahudi segera menemukan tempat mereka di sana. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang karang, berasal dari Livorno, Karibia, London, dan Amsterdam. Mereka adalah keturunan Portugis, dengan nama-nama keluarga seperti Henriques de Castro, Franco, Paiva, atau Porto. Salah satu tokoh penting adalah Jacques de Paiva, seorang anggota komunitas Sephardic dari Amsterdam. Ia adalah pemimpin awal komunitas Yahudi di Madras dan membangun sinagoga Madras serta pemakaman Yahudi di Pedanekenpet yang kini menjadi ujung selatan Main Street. Jacques de Paiva menjalin hubungan baik dengan para penguasa, bahkan membeli beberapa tambang untuk mendapatkan berlian dari Golconda. Berkat upayanya, komunitas Yahudi diizinkan tinggal di dalam Fort Saint George, sebuah langkah besar dalam memperkuat posisi mereka di kota itu. De Paiva meninggal pada tahun 1687. Setelah kunjungan ke tambangnya, ia dimakamkan di pemakaman Yahudi yang didirikannya di Pedanekenpet, wilayah yang kemudian dikenal sebagai ujung utara Main Street. Sebelum wafat, ia mendirikan koloni pedagang Yahudi Madras Patam bersama Antonio do Porto, Pedro Pereira, dan Fernando Mendes Henriques. Koloni ini membuka pintu bagi lebih banyak orang Yahudi Portugis dari Livorno, Karibia, London, dan Amsterdam untuk menetap di Madras. Coral Merchant Street, dinamai sesuai bisnis utama komunitas ini, menjadi pusat aktivitas mereka. Beberapa anggota komunitas Yahudi juga menjadi tokoh penting di pemerintahan kota. 3 orang Yahudi Portugis, Bartolomeu Rodrigues, Domingo do Porto, dan Alvaro da Fonseca, diangkat menjadi anggota Dewan Madras Corporation. Bersama-sama, mereka mendirikan rumah dagang terbesar di Madras. Tugu makam Bartolomeu Rodrigues, yang meninggal pada 1692, pernah menjadi landmark terkenal di Pedanekenpet, namun akhirnya hancur oleh waktu. Sebagian besar komunitas Yahudi tinggal di Coral Merchant Street di Mutialpet, dengan pemakaman mereka yang terletak di Pedanekenpet. Pada tahun 1688, tercatat ada 3 wakil Yahudi di Madras Corporation, menegaskan kontribusi mereka yang signifikan dalam sejarah kota. Jejak langkah mereka yang tertulis dalam jalan, sinagoga, dan pemakaman adalah bagian tak terpisahkan dari cerita Madras.
sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, mengingatkan kita pada keragaman dan ketahanan dalam perjalanan sejarah. Catatan pertama tentang komunitas Bene Israel muncul pada tahun 1768 ketika Rahabi Ezekiel menulis kepada mitra dagangnya di Belanda. Ia menyebut bahwa komunitas ini tersebar luas di Provinsi Maratha, mempraktikkan dua tradisi Yahudi utama, pembacaan doa Shema dan penghormatan pada hari Sabat. Menurut cerita mereka, komunitas Bene Israel berasal dari 14 orang Yahudi, 7 pria dan 7 wanita yang selamat dari sebuah kapal karam. Mereka adalah pengungsi dari penganiayaan atau kekacauan politik yang akhirnya terdampar di Navagaon dekat Alibag, sekitar 20 mil dari Mumbai, sekitar 17 hingga 19 abad yang lalu. Orang-orang Yahudi Cochin kemudian mengajarkan dasar-dasar ajaran Yudaisme kepada mereka. Namun, status keyahudian mereka sempat menjadi kontroversi dan pada awalnya tidak diakui oleh otoritas rabbinat di Israel. Baru pada tahun 1964, setelah mereka menikah campur di seluruh Israel, komunitas ini diterima secara penuh sebagai orang Yahudi dan Israel. Komunitas Bene Israel terbagi dalam dua subkasta yang tidak saling menikah. Kelompok berkulit gelap yang disebut Kala dan kelompok berkulit terang yang disebut Gora. Kelompok Gora dipercaya sebagai keturunan langsung dari para penyintas kapal karam. Sementara kelompok Kala dianggap sebagai hasil hubungan antara pria Yahudi dengan perempuan lokal. Penduduk setempat menjuluki mereka Shanifar Tel-Ia atau pemeras minyak hari Sabtu karena mereka tidak bekerja pada hari Sabtu. Hingga kini, komunitas Bene Israel memiliki sinagoga dan komunitas di beberapa wilayah seperti Pen, Mumbai, Panvel, Alibag, Pune, dan Ahmedabad. Sinagoga Ohel David di Pune bahkan menjadi sinagoga terbesar di Asia di luar Israel. Mumbai pernah menjadi pusat komunitas Bene Israel yang berkembang pesat hingga tahun 1950-an dan 1660-an ketika banyak keluarga memilih beremigrasi ke Israel. Di Israel, mereka dikenal sebagai Hodiim atau orang India, dan banyak dari mereka meraih posisi penting di masyarakat. Sementara itu, komunitas Bene Israel di India menyusut drastis, dan banyak sinagoga lama kini tidak lagi digunakan. Berbeda dengan banyak tempat di dunia, orang-orang Yahudi di India hidup dengan relatif sedikit pengalaman antisemitisme, terutama dari masyarakat mayoritas Hindu. Namun, masa sulit sempat terjadi di bawah kekuasaan Portugis di Goa, di mana mereka menghadapi penganiayaan. Kisah Bene Israel adalah perjalanan panjang tentang ketahanan, integrasi, dan pelestarian tradisi di tengah keragaman. Sebuah bab unik dalam sejarah Yahudi yang menghubungkan dua budaya besar, India dan Israel. Di timur laut India, lebih dari 9.000 orang yang dikenal sebagai Bnei Menashe tinggal di negara bagian Mizoram dan Manipur. Mereka mempraktikkan bentuk Yudaisme yang berakar pada Alkitab dan mengklaim sebagai keturunan salah satu dari 10 suku Israel yang hilang, yaitu suku Menashe. Pada tahun 2011, sekitar 7.000 anggota Bnei Menashe telah bermigrasi ke Israel mencari tanah yang mereka anggap sebagai warisan leluhur mereka. Komunitas kecil Yahudi lainnya adalah Bene Efraim yang berasal dari Andhra Pradesh dan berbahasa Telugu. Tradisi Yudaisme mereka baru teridentifikasi sejak 1991. Beberapa keluarga di Andhra Pradesh yang mengikuti tradisi ini menjalankan adat Yahudi Ortodoks, seperti para pria yang memelihara janggut panjang dan mengenakan penutup kepala, serta para wanita yang selalu mengenakan kerudung. Di ibu kota India, komunitas Yahudi lebih berfokus pada warga ekspatriat, termasuk diplomat Israel dan sebagian kecil penduduk lokal. Chabad telah mendirikan sinagoga dan pusat keagamaan di Paharganj, area yang sering dikunjungi wisatawan Israel.
Pengungsi Holocaust. Antara 1938 hingga 1947, sekitar 200 Yahudi bermigrasi secara ilegal dari Eropa ke India, melarikan diri dari penganiayaan rezim Nazi. Sebagian besar dari mereka tiba pada awal Perang Dunia Kedua, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan pengungsi yang datang di masa perang. Mereka bekerja di bidang seni, layanan publik, dan banyak yang menemukan peluang di sektor medis. Kehidupan mereka di India mengadopsi berbagai adat lokal, menciptakan identitas budaya unik sebagai Yahudi di tengah masyarakat India. Namun, imigrasi ke India saat itu tidaklah mudah. Kebijakan Kekaisaran Inggris yang kompleks seringkali menghalangi masuknya pengungsi Yahudi. Namun, organisasi bantuan Yahudi di India seperti Council for German Jewry dan Jewish Relief Association membantu memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, memastikan pengungsi dapat menetap di tanah baru ini. Pada tahun 1921, sensus menunjukkan ada sekitar 22.000 Yahudi di India, dengan mayoritas berada di Bombay Presidency. Namun, sejak berdirinya negara Israel pada 1948, lebih dari 70.000 Yahudi India telah bermigrasi ke Israel. Kini, hanya sekitar 5.000 orang Yahudi yang tersisa di India, dengan komunitas terbesar di Mumbai, berjumlah sekitar 3.500 orang. Peninggalan komunitas Yahudi di India masih dapat ditemukan, seperti sinagoga di Kerala, yang menjadi saksi sejarah panjang kehadiran mereka di tanah ini. Namun, jejak mereka kini lebih banyak ditemukan di Israel, di mana komunitas Yahudi India terus melanjutkan tradisi mereka, membentuk bagian penting dari keberagaman negara tersebut. Ini adalah kisah perjalanan, perjuangan, dan keberlanjutan warisan komunitas Yahudi di India yang tetap hidup meski terpaut jarak dan waktu.